Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daru Hari Mulya dari kelas 11C. Kali ini saya akan mengerjakan pengayaan sejarah, yaitu menjelaskan biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini adalah pahlawan yang melawan penjajahan Jepang. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini lahir pada tanggal 1 Januari 1899, dan dia ini lahir dari keluarga yang sederhana. Nama ayahnya itu Nawafi dan nama ibunya itu Ratmah. Dan si Kiai Haji Zainal Mustafa ini, dia itu lahir dia tuh nggak punya darah kiai sama sekali gitu. Dan dia juga sekolah tuh sampai sekolah rakyat. Nah, setelah dia sekolah rakyat, dia tuh ngebantu orang tuanya buat mengembala bebek. Nah, setelah itu dia tuh pesantren di beberapa tempat di Jawa Barat, seperti pesantren Gunung Pari, pesantren Cilenga, pesantren Sukamiskin. Nah, setelah dia mengenyam ilmu di beberapa tempat tersebut, dia tuh masih nggak puas. Nah, dia tuh memutuskan untuk ke tanah suci, ke Mekah, untuk menuntut ilmu. Nah, dari situlah dia nanti dapat gelar yaitu Kiai Haji dan mendapat nama yang terkenal sampai sekarang, yaitu Zainal Mustafa. Nah, setelah dia balik ke Indonesia lagi, dia tuh mempunyai rencana untuk membangun pesantren di desanya di Sukamata. Nah, kan tapi dalam proses pembangunannya itu tuh nggak mudah karena dapat tekanan dari Belanda. Akan tapi karena tekad yang kuat, terwujudlah pesantren Sukamata tersebut. Nah, dalam proses pengembangan juga itu nggak mudah karena dapat tekanan dari pihak Belanda dan pihak Jepang. Nah, selama kepemimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa itu tuh dampaknya sangat besar gitu untuk keislaman di daerah Tasikmalaya. Dan karena Kiai Haji Zainal Mustafa ini orang terang-terangan, dia tuh sering mengadakan rapat untuk kayak menolak pihak Belanda dan pihak Jepang, pihak Belanda terutama. Nah, karena dia sering mengadakan rapat, jadi tuh pihak Belanda tuh nangkap dia pada tanggal 17 November 1941. Nah, dia tuh di penjara selama setahun. Nah, di tahun 1942 nanti dia dibebasin oleh pihak Jepang yang udah megang Indonesia. Nah, si Jepang tuh ngebebasin si Kiai Haji Zainal Mustafa ini karena si Jepang ini berharap buat si Kiai Haji Zainal Mustafa ini dia ngebantu pihak Jepang gitu selama pihak Jepang tuh di Indonesia. Nah, kan tapi karena si Kiai Haji Zainal Mustafa ini udah tahu bahwa si Jepang ini cuma penerus dari Belanda, dan si Jepang ini juga dia terkait sama Perang Dunia Kedua, si Kiai Haji Zainal Mustafa ini cuek dan nggak mau ngebantu pihak Jepang. Nah, nanti di puncaknya itu pihak Jepang tuh nuntut warga-warga Tasikmalaya, terutama yang di desa-desa Sukamatna kan, dia tuh buat nerapin budaya Saikirei, yaitu budaya tunduk 90 derajat ke arah matahari. Ya, ibarat itu kayak nyembah matahari lah gitu. Nah, si Kiai Haji Zainal Mustafa ini kan udah punya agama tersendiri kan, makanya dia tuh sangat menolak keras gitu. Nah, dia nanti di puncaknya itu pada tanggal 25 Februari 1944, tepatnya pada hari Jumat. Nanti si Kiai Haji Zainal Mustafa ini dia gelar khutbah, dia tuh khutbah di hari Jumat itu. Nah, setelah dia khutbah, nanti dia disamperi oleh empat opsir. Dan dia tuh didesak buat ke hadapan pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Nah, karena arogansi dari empat opsir itu, santrinya tuh kesel gitu. Nah, nanti tuh santrinya itu ngebunuh tiga orang dari empat opsir itu. Nah, nanti satunya itu kabur buat ngadu ke pihak Jepangnya. Nah, nanti pas sore harinya pihak Jepang tuh berbondong-bondong ke desa Sukamatna buat menyerbu pesantren itu. Nah, dari peristiwa itu disebut tuh perlawanan Singaparna. Nah, dari peristiwa tersebut itu banyak korban. Nah, terus juga si Kiai Haji Zainal Mustafa ini dan 23 orang lainnya tuh dianggap bersalah dan dibawa ke Jakarta untuk diadili gitu.
Akan tapi setelah berminggu-minggu kemudian itu diketahui bahwa si Zainal Mustafanya ini udah dieksekusi mati gitu. Nah nanti terus dia dikubur di Ancol. Nah nanti pada tahun 1973 nanti tuh dia bakal dipindahkan ke desanya di desa Sukamatna itu, dibalikin lagi ke kota asalnya gitu. Nah gitu aja sih untuk biografi dari Kiai Zainal Mustafa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.